Di tengah pertempuran, sebetulnya kelompok Alec lebih mendominasi. Namun sayang, Bear menggunakan cara licik hingga ia dapat menusuk perut Alec beberapa kali. Di waktu yang sama, datanglah para petugas yang membuat semua tahanan langsung tiarap. Sang kepala sipir sempat mengajar sebagian dari mereka dengan pentungan, lalu mengancam akan menambah hukuman 10 tahun jika mereka berani melakukan peperangan lagi. Malam harinya, ketika para tahanan Blok B tertidur, Farang sempat bertanya kenapa Alec tidur menggunakan selimut padahal cuaca sangat panas. Puek yang kebetulan tidur di samping Alec, ia pun langsung meraba tubuh Alec dan ternyata ia sedang demam tinggi. Kemudian Puek membuka baju Alec dan ia dibuat terkejut ketika melihat luka tusuk. Farang langsung membangunkan semua tahanan lalu meminta mereka agar memeriksa setiap kantongnya siapa tahu ada obat. Sedangkan untuk Puek mencoba memeriksa luka Alec yang ternyata sangatlah parah. Tak ada cara lain, akhirnya Puek hanya bisa berteriak sambil memanggil petugas berharap mereka datang untuk mengobati Alec. Namun meskipun sudah dipanggil beberapa kali, tidak ada satupun petugas yang mau datang. Tak lama, Alec yang sedang sekarat meminta Puek agar berhenti memanggil sebab itu percuma. Lalu Alec juga memerintahkan semua tahanan lainnya supaya tidur kembali. Kemudian Puek mendekati Alec dan memintanya agar bertahan. Alec menjawab sepertinya malam ini akan menjadi malam terakhir dari hidupnya. Alec hanya ingin Puek dan Farang membalaskan dendamnya kepada Bear karena semua ini dilakukan oleh Bear. Setelah itu, Alec meminta Puek dan Farang agar tidur di samping menemani Alec di sisa-sisa akhir hayatnya. Tak berselang lama, Alec pun menghembuskan nafas terakhir sambil dipeluk oleh Farang dan juga Puek. Pagi harinya, Puek dan Farang mendatangi Bear yang sedang mandi. Mereka langsung mengajar beberapa anak buah Bear yang mencoba menghalangi. Dengan songong, Bear bertanya kenapa mereka datang hanya berdua dan apakah Alec sudah berpindah alam. Dengan penuh emosi, Puek menantang Bear untuk berduel 1 lawan 1 dengannya sampai di antara mereka ada yang koit. Tentunya Bear menerima tantangan Puek, namun ia ingin perduelan itu menggunakan pisau dan perduelannya akan dilakukan sore ini di dalam toilet penjara. Tak berselang lama, terlihat Puek yang ditemani oleh Farang sedang mengasah pisau. Farang sempat bertanya kenapa Puek ingin berduel dan tidak berperang saja. Puek mengatakan kalau berperang kemungkinan besar mereka akan dihentikan oleh petugas sebelum menghabisi Bear. Sedangkan jika melakukan duel, ia mempunyai kesempatan besar untuk menghabisinya. Singkat cerita, sore harinya Puek, Farang, dan para anak buahnya sudah menunggu kedatangan Bear di toilet. Tak lama datanglah Bear bersama para anak buahnya juga. Di sini Farang meminta agar tidak ada yang berkelahi selain Puek dan Bear, sedangkan mereka semua cukup menonton saja. Dengan senang hati, Bear setuju lalu terjadilah perduelan. Di tengah perduelan, Puek sempat tergores pisau di bagian lengannya. Namun dengan jurus tinju yang selama ini ia miliki, Puek dapat membalikkan keadaan sampai membuat Bear tidak berdaya. Tangan kanan Bear sempat ingin membantu, tapi Farang langsung turun tangan lalu mengingatkan agar tidak ada yang ikut campur dan jangan melanggar perjanjian. Kemudian Puek segera menghabisi Bear dengan mengunci lehernya sampai koit. Setelah Bear koit, datanglah para petugas yang langsung mengamankan mereka semua.
2 jam kemudian terlihat Puek dan Farang yang dipindahkan ke sel isolasi karena dianggap telah memicu keributan termasuk telah menghabisi Bear. Singkat cerita, mereka didatangi oleh kepala sipir yang langsung memberikan makanan. Lalu si kepala sipir menjelaskan jika sekarang adalah hari terakhir Farang dan Puek ditahan di penjara ini. Karena sebentar lagi mereka akan dipindahkan ke penjara yang lebih kejam dan dipenuhi kriminal kelas kakap. Tentu saja semua itu sebagai hukuman untuk Puek dan Farang yang sudah terang-terangan menghabisi tahanan lain yaitu Bear. Puek sempat bertanya bukankah Bear juga telah menghabisi Andri dan Alec, lalu kenapa sebelumnya ia tidak ditindak? Si kepala sipir menjawab kalau Bear melakukan hal tersebut dengan sangat rapi dan tidak ada satupun orang yang bisa menjadi saksi. Selang beberapa saat, Puek dan Farang pun dipindahkan ke penjara lain. Mereka berdua sudah ikhlas menerima takdir dan siap akan menjadi penguasa lagi di penjara selanjutnya. Tamat.